Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat religi yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam acara Mutiara Hikmah yang diselenggarakan oleh PD IPARI Kabupaten Jember. Sholawat ma'assalam tetap tercurah limpahkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita sebagai umat beliau yang sangat mencintai beliau dan senantiasa bersolawat kepada beliau, insya Allah akan mendapatkan syafaat fi yaumil qiyamah. Sahabat religi yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah antara bahagia dan celaka. Setiap manusia pastilah mendambakan, mengharapkan, bahkan mencita-citakan kehidupan yang bahagia. Baik ketika hidup di dunia, lebih-lebih kehidupan nanti di akhirat. Sebaliknya, tidak ada manusia satupun yang mau hidup celaka dan menderita di dunia, terlebih di akhirat. Pendek kata sahabat religi, manusia itu menyukai surganya Allah dan tidak suka akan neraka. Tetapi apakah amal-amal ibadah yang kita lakukan sudah pasti membawa kita ke surganya Allah, atau malah menyeret kita ke neraka? Demikian juga dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apakah selalu berakhir di neraka, atau justru membawa kita berbahagia di surga? Sudahkah kita memaksimalkan atau mengoptimalkan amal ibadah dan perilaku kita untuk mencapai semua yang kita inginkan? Apa kiranya yang menjadi tolok ukur celaka dan bahagia, baik itu di dunia maupun di akhirat? Sahabat religi rahimakumullah, dalam kitab Nashaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani disebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala alamatus saqawati arba'atun nisyanud dzunubil madiyah wa hiya 'indallahi ta'ala mahfudhah wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri uqbilat amruddat wa nadruhu ila man fawqahu fid dunya wa nadruhu ila man dunahu fid din yaqulullahu aradatuhu wa lam yuridni fataraktuhu wa alamatus sa'adati arba'atun dzikrudz dzunubil madiyah wa nisyanul hasanatil madiyah wa nadruhu ila man fawqahu fid din wa nadruhu ila man dunahu fid dunya, yang artinya gejala terjadinya celaka ada 4. Melupakan dosa-dosa yang telah lewat, padahal semua itu tercatat di sisi Allah. Bernostalgia dengan kebajikan-kebajikan yang telah lewat, padahal ia tidak mengetahui apakah kebajikan tersebut diterima atau ditolak. Dalam soal duniawi, selalu memandang ke yang lebih atas, memandang orang yang lebih rendah dalam bidang keagamaan. Dalam hal ini, Allah berfirman, Aku menghendaki dia dengan memberikan sedikit keduniaan kepadanya dan menolongnya untuk melakukan ketaatan.
Tetapi ia tidak menghendaki aku dengan bersikap ridho dan bersyukur. Maka aku tinggalkan dia. Adapun gejala terjadinya kebahagiaan itu juga ada 4. Merenungi dosa-dosa yang telah lewat, melupakan kebajikan-kebajikan yang telah lewat, memandang orang lebih tinggi kualitas agamanya, dan memandang orang yang lebih rendah tingkat keduniaannya. Menurut hadis tersebut, tanda-tanda orang yang celaka adalah yang pertama, orang yang tidak peduli dengan dosa serta tidak ada perasaan menyesal. Padahal dosa itu dicatat bilangan, waktu, dan tempat melakukannya. Orang yang melakukan dosa dan dia tidak peduli dengan dosanya. Dia merasa enjoy dengan dosa-dosanya. Tidak ada yang perlu disesali, sembari terus melakukan dosa dan dosa. Tidak ada niatan sedikit pun untuk bertobat terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Jika hal ini terjadi, menurut hadis tersebut, itu adalah indikasi sebagai orang yang celaka. Tanda orang yang celaka yang kedua adalah orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan dirinya. Padahal dia belum tahu apakah kebaikan-kebaikan itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Orang yang beramal dengan tidak ikhlas, menghitung-hitung amalnya karena sudah merasa ahli di dalam sholat berjamaah, ahli puasa, haji berkali-kali, selalu bernostalgia dengan amal ibadahnya. Banyaknya ibadah yang kita lakukan justru membuat kita ujub, merasa paling baik, orang lain tidak seberapa, merasa paling benar, orang lain adalah sesat. Marilah kita tanya pada diri kita sendiri. Mari kita jawab sejujur-jujurnya. Sudahkah kita punya amal ibadah yang dapat kita jadikan agunan atau jaminan agar hidup kita kelak di akhirat pasti akan bahagia? Kalau jawabnya belum ada, maka upayakan lebih maksimal lagi. Kalau jawabannya sudah, ini boleh jadi kita terindikasi sebagai orang yang celaka, karena mungkin kita telah ujub. Tanda celaka yang ketiga adalah dalam hal keduniaan, harta benda atau rizki yang kita terima selalu memandang ke atas kepada orang-orang yang lebih beruntung. Siang malam memikirkan apa yang belum dipunyai, mengangan-angan apa yang belum dimiliki, dan melupakan apa yang sudah dimilikinya, sehingga lupa untuk bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat religi, marilah kita bertanya pada diri kita, adakah kita termasuk orang-orang yang bersyukur? Ataukah kita menganggap apa yang telah Allah berikan kepada kita merupakan sesuatu yang biasa-biasa saja, yang tidak ada istimewanya? Karena orang kebanyakan juga mendapatkan hal yang sama. Jadi, tidak perlu untuk bersyukur. Jika ini yang ada di pikiran kita selama ini, menurut hadis tersebut, kita sudah terindikasi sebagai orang yang celaka.
Tanda celaka yang keempat adalah dalam hal ibadah, memandang orang-orang yang kurang ibadahnya. Rasa ujub dan sombong, merasa diri paling baik, sehingga cukup puas dengan amal ibadahnya. Tidak merasa perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya. Padahal banyak orang yang lebih baik dari kita dalam hal ibadah. Tetapi kita tidak mau tahu dan bahkan menutup mata dan merasa puas dengan membangga-banggakan amal yang telah kita lakukan. Ujub menyebabkan kita menjadi orang yang celaka. Sahabat religi yang dirahmati Allah. Adapun tanda-tanda orang yang bahagia adalah yang pertama, orang yang selalu mengingat-ingat dosanya, disertai rasa penyesalan dan permohonan ampun kepada Allah. Dosa tidak selalu berakhir di neraka. Ada kalanya dosa yang dilakukan justru membuatnya sibuk dengan tobat yang ia lakukan. Merasa diri paling berdosa, senantiasa memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas ibadah dengan mengharap ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda orang yang bahagia yang kedua adalah orang yang tidak mengingat-ingat kebaikan dirinya, seolah-olah dia tidak pernah melakukannya. Begitulah kita seharusnya beribadah, ikhlas semata-mata karena Allah. Tidak usah diingat-ingat, tidak usah dihitung-hitung. Sahabat religi, tanda kebahagiaan yang ketiga adalah orang yang selalu melihat kepada orang yang lebih tinggi dalam hal amal solehnya, agar bisa mengikutinya bahkan melampauinya. Dalam beribadah, kita dibolehkan iri hati dalam artian yang positif untuk memotivasi diri agar dapat melakukan yang lebih dari apa yang dilakukan orang lain. Berlomba-lomba melakukan kebaikan itu diperbolehkan, bahkan diperintahkan. Tanda bahagia yang keempat adalah orang yang selalu melihat kepada orang lain yang lebih rendah dalam hal kekayaan. Sahabat religi, hidup yang sederhana, yang pas-pasan, tidak memandang orang-orang yang dalam kemewahan, melainkan memandang saudara kita yang masih banyak yang hidup kekurangan. Dengan begitu, kita merasa wajib untuk bersyukur dan termotivasi untuk beramal. Membantu saudara-saudara kita yang masih dalam kekurangan, yang masih membutuhkan uluran tangan, bantuan dari kita. Dengan demikian, maka akan tumbuh sikap solidaritas sosial di tengah-tengah masyarakat kita. Allah menciptakan manusia untuk beriman dan beribadah kepadanya. Tetapi sayangnya, banyak di antaranya ingkar, berbuat hal-hal yang batil, sehingga celakalah yang didapatinya. Sebaliknya, manusia yang beriman, Allah menenangkan mereka untuk tidak takut terhadap apapun, dan Allah akan menyambut mereka dengan panggilan sayang. Seperti yang difirmankan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi
wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Sahabat religi, rahimakumullah. Semoga kita dapat menjauhi tanda celaka dan mengamalkan tanda bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.